يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الكون الذي هاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون. Betawi memiliki banyak nama pahlawan maupun tokoh perjuangan yang melegenda. Mereka tentunya tidak langsung terkenal begitu saja. Ada kontribusi yang tentunya dilakukannya semasa hidup. Sebut saja Pitung. Pendekar Betawi ini dikenal dengan aksi heroiknya dalam membantu warga yang tertindas oleh penjajah. Selain itu, juga ada Sabeni, jawara asli Tenabang atau Tanah Abang, Betawi Tengah. Hingga kini, sosoknya itu masih melekat terutama bagi mereka yang menekuni bela diri pencak silat. Sabeni lahir di Kebon Pala, Tanah Abang, dari pasangan Canam dan Pia. Semasa hidupnya, pria kelahiran 1860 itu turut ambil bagian dalam perjuangan mengusir penjajah saat zaman kolonial Belanda maupun Jepang. Salah satu keturunan Sabeni, Zul Bahtiar mengungkapkan, kakeknya terkenal dengan sejumlah jurus silat andalan, terutama saat melawan Belanda. Salah satunya adalah jurus kelabang nyebrang. Terang Babe Zul seperti dilansir liputan6.com. Dalam pertarungan di dunia persilatan, Sabeni memegang prinsip pantang mundur dalam menghadapi musuh yang datang. Musuh jangan dicari, kalaupun datang, pantang lari. Adepin apapun yang terjadi, demikian pesan sang pendekar. Iya. Sebelum tersohor di kalangan penduduk pribumi maupun pemerintah kolonial dahulu, Sabeni mempraktikkan silat dengan mengajarkan kepada para murid secara tertutup. Namun, kegiatan itu terendus oleh penjajah Belanda. Kompeni itu kemudian melarang perkumpulan bela diri tersebut agar mereka tidak menimbulkan benih-benih pemberontakan. Saat itu datanglah orang Belanda. Mereka melarang ada perkumpulan yang dapat mengakibatkan adanya pergerakan takutnya menjadi pemberontakan. Padahal Sabeni ini mengajarkan silat enggak ada niat buat membuat pemberontakan. Itu memang Belanda sering mendesak Papar Zul. Tekanan Belanda terhadap Sabeni tak hanya dilakukan dengan cara membungkam aktivitasnya. Sang penjajah Belanda bernama Tuan Danu juga mendatangkan jago kuntau dari China untuk bertarung dengan Sabeni di Princen Park, sekarang bernama Lokasari. Dalam duel tersebut, Sabeni berhasil mengalahkannya dengan telak. Karena kelihayannya dalam bela diri oleh penjajah Belanda, akhirnya Sabeni diangkat menjadi seorang serehan, sebutan untuk kepala kampung di Tenabang. Tujuannya agar Sabeni tidak membuat kelompok pemberontak terhadap pemerintahan saat itu. Ketangkasan Sabeni dalam memperagakan silat Betawi juga diakui oleh pendekar dari Jepang. Hal tersebut terekam dalam pertarungan di markas Kempetai di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Duel antara Sabeni dengan pendekar dari Jepang berlangsung saat Sabeni menjadi penjamin putranya Sapi. Kempetai atau polisi rahasia Jepang terus mencari putra Sabeni itu lantaran kabur dari Heiho. Semacam tenaga sukarelawan untuk membantu para prajurit Jepang. Sapi tak sanggup atas perlakuan Dai Nippon di Surabaya sehingga kabur dan bersembunyi di rumah orang tuanya. Tahun 1943, Kempetai menahan Sabeni sebagai jaminan. Jepang yang tahu Sabeni tersohor sebagai pendekar jago silat, mendatangkan ahli bela diri langsung dari negeri Sakura untuk menguji keahlian bela dirinya. Mereka menantang Sabeni untuk berduel.
Tantangan itu dijabani Sabeni. "Lu jual gue beli." Begitu slogan sang jawara tersebut. Satu persatu ahli bela diri Jepang itu dilawan dengan jurus-jurus andalan, yang diantaranya jurus kelabang nyebrang. Para pendekar dari Jepang itu pun keok. Tentara Jepang terkesima dengan kemampuan sang jawara dari Tanah Abang tersebut. Tak lama setelah pertarungan, Sabeni dan putranya Sapii pun dibebaskan. Kemahiran dalam pencak silat membuat Sabeni mendapatkan penawaran dari pemerintah Jepang untuk mengajarkan ilmu-ilmu bela diri itu kepada pasukan khusus. Ini juga menjadi sejarah, di mana Sabeni menjadi orang Betawi pertama yang mengajarkan silat kepada pasukan Jepang. Tetapi karena umur engkong Sabeni yang sudah tua 85 tahun, akhirnya diutusnya salah satu muridnya untuk ke Jepang. Ujar Zul. Pada masa tuanya, Sabeni mengajarkan ilmu bela dirinya kepada warga di seluruh daerah Jakarta. Aktivitasnya itu berakhir hingga ajal menjemputnya. Sabeni wafat pada Jumat tanggal 15 Agustus tahun 1945. Atau 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan RI dalam usia 85 tahun. Ia dimakamkan di Jalan Kubur Lama Tanah Abang, yang kemudian namanya diabadikan di daerah tersebut menjadi nama Jalan Sabeni. Kini lokasi makam Sabeni telah dipindah ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Posisinya berdekatan dengan makam almarhum M.H. Tamrin, tokoh Betawi yang menjadi tokoh nasional.